Halo Sobat Tosanaji dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Himawan Resi dalam channel saya Gomong Pusaka Official. Lama kita nggak berjumpa ya Sobat, karena ya biasalah banyaknya kesibukan walaupun nganggur, tapi ya banyak acara. Oke Sobat, gimana nih kabarnya dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan? Semoga kita selalu diberi segala kesehatan ya guys, selalu diberikan limpahan kelancaran akan segala hajat yang akan kita punya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan membahas satu keris berdapur spesial. Tadi sudah ada di short saya, akan saya kembali jabarkan lebih luas dalam video ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat Tosanaji. Oke, saat ini saya akan membahas satu buah pusaka yang saya dapat. Bisa dibilang pusaka ini dapurnya itu cukup sangat unik bagi saya dan tergolong mungkin cukup langka ya. Dapur apa itu? Kita lihat bersama. Oke, di sini sudah bersama saya satu buah pusaka yang bisa dibilang sandangannya pun aja sudah luar biasa, memakai pendok kemalo dengan warangkanya itu Yogyakarta, Gayaman. Oke guys, kita jangan lama-lama, kita buka aja dapur apa ini. Oke sobat semuanya, ini adalah keris yang berdapur. Kalau saya bilang dapurnya apa ini? Pandita ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena coba kita lihat, amati sebentar sobat. Di sini ada seperti relief seorang pertapa, dia bolak-balik. Ini juga ada di sini ya guys ya, bisa dilihat. Ini ada seperti relief timbul orang pertapa bolak-balik, dan depannya ini dapurnya itu adalah kutub ya guys. Oke, kelihatannya nanti ada videonya lebih detail, saya akan videokan. Oke, sebelumnya membahas ini, kita kembali ke nama dapur. Mungkin kalau bisa saya sebut ini adalah dapur Pandita. Kenapa? Karena dia memiliki relief ada Pandita di sini. Kalau dibilang putut ya bisa juga putut sih ya, karena ini ada gambar pututnya. Tapi ini bukan putut kembar, tapi ini hanya putut satu aja, jadi putut atau disebut dengan dapur Pandita. Sekilas mengenai pusaka ini saya dapat dari sebuah desa, ageman pribadi dari teman saya, rekan juga, sudah saya anggap saudara, dia mantan lurah di desa. Nah, ini kenapa dinamakan Pandita? Pandita itu sebetulnya dari mana sih, kan seperti itu ya guys. Sekarang saya akan membahas tentang arti kata Pandita dulu. Nah, kata Pandita itu sebetulnya dia berasal dari sebuah bahasa Sanskerta guys. Dalam Bhagavad Gita bab 4 halaman 19 dikatakan bahwa yang disebut dengan Pandita adalah manusia yang tidak memiliki keterikatan terhadap benda keduniawian, seperti itu guys. Itu menurut sebuah kitab ya guys, makna daripada kata Pandita tersebut. Oke, kita jabarkan kembali dahulu lebih luasnya. Dikatakan bahwa manusia tersebut tidak memiliki keterikatan terhadap segala hal atau sesuatu yang disebut sesuatu yang memiliki keduniawian, seperti itu guys. Yang bisa diartikan itu bahasanya dia kan bahasa Sanskerta ya guys, kayak Yasha, Sarve, Sama, Rambah, Adaka, Masamkal, Pavari, Cita, dan itu bisa diterjemahkan. Saya susah ngomong itu guys karena saya kebanyakan makan tahu tempe, jadi saya susah ya guys untuk ngomong bahasa Sanskerta, itu susah. Nah, sekarang kita terjemahkan aja secara bebas. Apakah itu artinya yang ada dalam kitab itu? Kenapa disebut
dia menghilangkan segala sifat keduniawian adalah dia yang sengaja perbuatannya tidak terikat oleh angan-angan akan hasilnya, dan dia yang kepercayaannya dinyalakan oleh api pengetahuan, diberi gelar pandita oleh orang-orang yang bijaksana di masanya. Yang termasuk kelompok ini antara lain adalah yang disebut dengan pedanda, pujangga, maharsi ya, terus bagavan, empu, kiai, rohaniawan, dan sebagainya, yang merupakan golongan-golongan paling dihormati atau disebut zaman dulunya adalah kasta tertinggi. Pandita biasanya tidak terlepas dari kehidupan dari sebuah raja. Nah, pandita pada umumnya bertugas sebagai penasehat raja atau disebut juga dengan purohito. Bahkan dikatakan bahwa raja tanpa pandita dia akan lemah kedudukannya, dan pandita tanpa raja dia juga pasti akan musnah karena tidak ada yang melindunginya di masa itu. Nah, oke sobat, semakin kesini pada Perang Jawa di tahun 1826, konsep pandito ternyata dipakai oleh seorang pasukan di Ponorogo, di mana setiap kesatuan diberi nama, yaitu yang pertama pasukan Bulkio yang terdiri dari para ulama dan para santri dengan melakukan perang Sabil. Kepala pasukan Bulkio diberi gelar Basyah yang diambil dari bahasa Turki Pasya. Nah, prajurit-prajuritnya memakai seragam, ibaratnya dia sebuah kayak jubah atau surban ya, kita bisa bilang warnanya tidak sama, namun menurut pasukannya masing-masing atau regunya masing-masing. Nah, yang kedua itu adalah pasukan Turkio yang diberi dari para bangsawan, yang terdiri dari para bangsawan maksud saya guys, yaitu antara lain adalah seperti bupati, adipati, priayi, dan masyarakat umum. Nah, yang ketiga pasukannya diberi nama Arkio yang terdiri dari para wanita dan para pemuda-pemudi dalam segala lapisan. Nah, ditinjau dari segi tuah dan angsal sobat semua, kata pandita itu sesuai dengan namanya paling cocok dimiliki oleh para rohaniawan atau mereka yang menekuni dunia spiritual, atau bisa disebut dengan kebatinan juga ya. Orang-orang yang menekuni dunia kebatinan sangat cocok sekali untuk memiliki keris yang berdapur pandita ini. Nah, kenapa? Agar tentunya mereka menurut pakemnya ya, ini mampu menerima getaran-getaran atau yang kasat mata, atau memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan seorang spiritual atau rohani. Nah, serta dapat mewujudkan ketenangan yang penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam meramalkan ajaran-ajaran agamanya atau mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Nah, atau dia bisa mengamalkan segala ilmunya tentang kebijaksanaan dalam ibaratnya biasanya kebijaksanaan dalam menjalani sebuah kehidupan ya guys. Nah, selain itu menurut sebagian pecinta keris atau sebagian pecinta tosan aji, ketika kita memiliki keris berdapur pandita, biasanya sang pemilik dipercaya orang perkataannya selalu diugemi dalam bahasa Jawa atau disebut dengan istilahnya didengar, sehingga mudah untuk mencari pengikut, ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi dari segi pamor ya guys. Kalau di sini kita bisa amati pamornya itu dia ngulit semangka atau disebut dengan filosofinya tentang sebuah ketentraman.
oke, adem, ayem, tentrem. Nah, itulah sifat-sifat juga yang menyatu pada sebuah pandita. Karena kenapa dia adem ayem? Karena dia sudah tidak menginginkan keduniaan. Beda dengan kita ya guys, yang masih kadang-kadang dikejar-kejar berharian atau besok ini mau makan apa, itu udah beda. Kita ibaratnya kalau berdasarkan pakem kita itu untuk memiliki keris ini itu sudah jauh ibaratnya. Tapi kalau hanya sekedar hobi, ingin hanya memiliki, ya sah-sah saja. Tapi di luar daripada sebuah pakem yang tentunya ada sebuah doa, harapan, dan cita-cita dari si pembuatnya tersebut. Oke, sekarang kita lihat lagi dari sisi besi materialnya. Kalau bisa dibilang keris ini tidak terlalu besar. Ini bisa saya katakan dia tangguh Kasultanan Demak peralihan ya guys. Jadi Demak memasuki mau masuk ke Mataram, karena dilihat dari wangunnya atau dari materialnya. Kenapa dia Demak? Dia masih mengikuti gaya kakaknya, gaya bentuk wangun si Majapahit, namun sudah memiliki banyak pamor di sini, memakai material-material yang memang ada di era Demak seperti itu. Tapi terlepas itu hanyalah sebuah yang namanya tangguh itu adalah perkiraan ya guys ya, atau disebut juga kira-kira, ilmu kira-kira. Dari mana kira-kiranya? Dari material yang digunakan, yang kita lihat tantingannya atau pegangannya, bentuk wangunnya, bentuk kerisnya, itu kita bisa perkirakan bahwa ini adalah era sekian seperti itu, karena sumbernya memang sudah ada, kita bisa pelajari seperti itu. Namun terlepas dari itu, bebas saja seperti itu. Yang jelas ini keris sepuh, ini ibaratnya original, bukan olahan atau bukan dibuat zaman sekarang. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Tentunya dari sebuah keris yang bisa dibilang ya cukup unik, langka bagi saya. Ini kelihatan sekali ya 3 dimensinya. Kalau di ini kelihatan guys, mantap ini guys kerisnya. Kalau ditanya itu di mahar apa enggak, pasti saya maharkan ibaratnya. Oke, jika ada yang berminat boleh silakan ketik komentar di bawah, atau ada wawasan lain atau ingin menambah sebuah ilmu lain tentang sebuah dapur keris atau nama dari keris ini ataupun tangguh dari keris ini sendiri, silahkan bisa langsung coret-coret di komentar. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, karena dalam dunia Tosan Aji itu tidak ada seseorang yang 100% paten pintar, tidak. Kita semuanya sama-sama belajar, kita semuanya sama-sama ingin memelihara, menguri-nguri budaya, melestarikan seperti itu guys. Jadi dengan apa caranya? Dengan ya kita, sebelum kita memiliki, minimal kita harus tahu dulu apa itu makna dari si keris yang akan kita miliki, apa filosofinya. Nanti mungkin akan terpikir ke belakang tentang sebuah, lebih sayang lagi kita melestarikan sebuah budaya, karena ada peribahasa yang menyebut tidak kalau nggak kenal ya nggak akan sayang, seperti itu guys. Oke, terima kasih sobat semua, sobat Tosan Aji semua dimanapun Anda berada. Terima kasih yang masih selalu mendukung channel saya. Saya rasa cukup sekian. Salam Tosan Aji semuanya, salam budaya, rahayu.